Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Yang saya muliakan pengurus Ibunda Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar beserta jemaah sekalian yang hadir pada sore yang berbahagia ini, meskipun lumayan terik ya sore, tapi seperti zuhur karena terang. Alhamdulillah bisa kita hadir bersama-sama dalam ta'lim. Ya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, beri kami ilmu, tidak saja ilmu diberikan, tapi berikan kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kami dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak ilmu tapi tak bisa kita amalkan. Dan ini sesuatu juga yang kita takutkan. Maka resiko jadi ustaz itu lebih berat daripada resiko yang mendengar. Kebanyakan kadang-kadang tidak diamalkan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibunda semua rahimakumullah, kita lanjut lagi ke kajian awal, yaitu tentang fikih ibadah. Sub-sub fikih ibadah kemarin, kalau dalam fikih ibadah itu tak lepas daripada rukun Islam. Apa rukun Islam itu? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Salat kita sudah selesai. Jadi ilmu tentang salat ini luar biasa panjang. Maka kita sudah masuk mulai tentang bab zakat. Kita review lagi. Az-zakatu lughatun. Zakat secara bahasa tathhir, membersihkan. Kalau orang-orang pendidikan biasanya secara etimologi atau secara definisi bahasa. Apa itu zakat? Tathhir, mensucikan. Berarti dengan keluarnya zakat kita menjadi suci. Maka yang menerima zakat ini harus asnaf yang 8. Jadi sudah ada asnafnya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kan jelas itu. Zakat itu untuk orang fakir, untuk orang miskin. Terus siapa lagi? Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Untuk amil, untuk mu'allaf, riqab, tidak ada lagi. Budak sudah tidak ada. Ya, gharib. Apa itu gharib? Kalau kita terbalik, tinggal di masjid disebut gharib. Gharib itu maknanya orang berhutang. Contoh, bapak ini duitnya banyak, bangun masjid. Masjid butuh dana 100 juta. Pakai duit bapak itu dihutangkan untuk membuat masjid, maka bapak itu disebut gharib. Boleh dia nerima zakat. Ibnu Sabil wa fi sabilillah. Ibnu Sabil orang yang sedang
dalam perjalanan. Sabilillah orang yang berperang di jalan Allah, meskipun maknanya umum, ya, termasuk fisabilillah itu orang yang berjuang untuk agama, dakwah pedalaman, banyak tantangan yang dia hadapi untuk memperjuangkan agama, mereka boleh menerima zakat. Nah, itulah ketika zakat itu dikeluarkan maka membersihkan harta, bersih harta kita. Kalau tidak ingin berat, maka muncul sekarang namanya zakat profesi. Zakat profesi ini zakat yang tidak ada itu masuk hal-hal kontemporer namanya, yang tak masuk dalam kategori zakat yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena yang diwajibkan dizakatkan jelas, ya, tidak dimasukkan profesi. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau berzakat terhadap profesi kita, tinggal dihitungkan bagaimana zakatnya emas, zakatnya perak. Itu sekitar 2,5% dari hasil usaha kita. Wa syar'an, zakat secara terminologi atau syariat. Ini definisi. Apa yang dimaksud dengan zakat? Ismun lima yakhruju an malin aw badanin ala wajhil adi. Sesuatu yang kita keluarkan an mal daripada harta, au badanin atau badan. Ini disebut dengan zakat fitrah. Zakat juga nama, maka zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan. Nah, jadi fitrah itu maknanya apa? Suci. Maka intinya manusia itu suci. Maka setiap tahun sebelum terbit matahari fajar di akhir Ramadan, maka zakat badan ini wajib dikeluarkan. Berapa banyaknya? So'an itu kalau dalam kitab disebut dengan satu mud. Kalau dikalkulasikan sekitar 2,5 kilogram atau 2,7, atau kalau mau bagus lagi 3 kilo. Jadi zakat fitrah itu jangan pas-pas saja 2,5 pas. Nah, bagus dilebihkan. Karena kita ini kias, di sini letak kias. Sebetulnya kan zakat fitrah itu kalau dulunya gandum kan. Karena makanan pokok ulama-ulama terdahulu daerah Arab itu gandum atau tamar atau kurma. Mereka keluarkan satu sa'an namanya. Satu sa' atau satu mud. Satu sa' itu sekitar berapa itu? Satu mud berapa? 2,5 kilo. Jadi zakat fitrah berapa, Bu? Satu orang kemarin kimatnya berapa? 2,5 ya. Nah, kalau ada sebagian 27, ada sebagian 27. Dan menurut mazhab Syafi'i itu yang kita keluarkan qut namanya, makanan pokok. Tapi muncul semacam mengambil faedah yang lebih mudah, maka dikimatlah, dihitung dengan uang. Nah, dihitung dengan uang. Itu disebut zakat fitrah. Wa furidat zakat. Zakat ini diwajibkan oleh Allah ketika Rasulullah bisanati tsaniyah minal hijrah, yaitu tahun kedua dari hijrah, ba'da shadaqatul fitrah, setelah dikeluarkan zakat fitrah. Rupanya zakat mal ini turun perintahnya tahun Nabi sudah di Madinah selama 2 tahun, di Mekah dulu. Ya, jadi kebanyakan perintah syariat ini turunnya di mana? Di Madinah. Kalau akidah kebanyakan turunnya di mana? Di Mekah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di mana turunnya? Di Mekah. Itu menyangkut akidah. Qul a'udzu birabbin nas di Mekah. Qul a'udzu birabbil falaq di
Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin di Mekah. Tapi kalau sudah masuk ayat khudz min amwalihim shadaqatan di Madinah. Haji Madinah. Puasa di Madinah. Salat jamaah salat di mana? Kalau salat di mana turunnya? Mekah atau Madinah, Bu? Perintah salat. Nah, aku sebelah kau kelompok Mekah. Sebelah ini kelompok Madinah. Salat di mana turunnya, Bu? Salat turun perintahnya di mana? Waktu Nabi di Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Mekah atau Madinah? Di Mekah. Kan meninggal Khadijah, meninggal Abu Talib, Nabi kesusahan. Dan hijrah itu terjadi 3 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Nabi hijrah? Karena di Mekah itu tidak kondusif. Waktu ada Khadijah orang segan dengan Nabi. Karena ada Khadijah, masih ada Abu Talib, masih ada orang-orang sebagai benteng dari Rasulullah. Tapi ketika orang diwafat, Nabi ditekan. Perintah sholat turun, pelaksanaannya masih sembunyi. Jadi jamaah itu baru ada di Madinah. Jadi waktu Nabi perintah sholat di Mekah itu ngerjakan nggak bisa depan orang banyak. Kacau nanti karena nggak aman. Kapan Nabi melaksanakan sholat jamaah di Madinah? Berarti di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Di situ baru. Begitu juga zakat. Zakat turun perintahnya pada tahun kedua hijrah. Sudah 2 tahun Nabi di Madinah, barulah turun perintah zakat. Wa wajibat bi samaniyata asnaf, diwajibkan kepada asnaf yang 8. Berarti sekarang tinggal berapa asnafnya? Tinggal biasa paling tinggal 4. Sabilillah nggak ada lagi, kecuali di Palestina ya. Terus Ibnu Sabil jarak. Apa lagi? Mu'allaf 1. Yang paling banyak itu apa? Fakir, miskin, itu saja yang paling banyak. Amil, ini yang jadi pertanyaan. Amil ada nggak? Ada nggak? Ini panjang pembahasannya nih, bukan masalah amil kan? Mahwal amil, siapa itu amil? Sekarang sudah ada badan amil zakat daerah, Basda digaji oleh pemerintah. Banyak lagi nanti pembahasannya. Wa wajibat minal mal, apa yang diwajibkan zakatnya? Naqdain, emas dan perak. Itu nomor 1. Nomor 1 yang wajib dizakatkan emas, perak. Ibu lebih banyak emas atau peraknya nih? Banyak emas atau perak, Bu? Emas, ya, mantap. Mahal omeh ini, Bu. Mahal, ya. Berapa, Bu? 4 juta lebih. Waktu saya nikah 600.000 nya, Bu. 1 emas. Kalau nak dibeli waktu itu banyak ya. Cuma 600.000 1 emas. Ya. Allah Akbar. Itulah. Coba dibanyakkan dulu waktu itu kan. Berapa harganya sekarang? Ya. Wal an'am. Yang kedua yang wajib binatang ternak. Ibu punya ternak, itu wajib zakat. Ya, emas, an'am. Wat tamr, kurma. Wal inab, anggur, artinya perkebunan. Untuk 8 asnaf. Wa yakfuru jahidu wujubiha, kafir hukumnya orang yang menentang zakat. Jadi ada orang menentang zakat bisa keluar dari agama Islam karena zakat rukun
posisinya sama dengan sholat. Jadi zakat itu sama dengan sholat. Jadi yang menentangnya termasuk kafir. Siapa yang diwajibkan zakat ini? Wa tujibu ala kulli muslim, wajib kepada seluruh umat Islam. Ya. Wa kharaja bil muslim kafir, orang kafir enggak wajib. Walau ba'da Islam, walaupun dia masuk agama Islam. Ini maksudnya kafirnya umpamanya udah lama, dia orang kaya. Kapan wajib zakat dia? Setelah masuk Islam, berarti setahun lagi dihitung. Orang Cina kaya umpamanya masuk Islam, kalau sempat wajib zakat sudah banyak itu baru dihitungnya. Kekayaannya banyak, maka belum. Kapan zakat dihitung? Ketika dia sudah masuk Islam baru dihitung. Nah, begitulah contohnya. Terus hurin, merdeka. Merdeka ini bukan budak, nggak ada lagi sekarang. Lau ghairu maqsum, maka yang yaitu muslim yang merdeka, berarti budak tidak wajib zakat. Ya. Kemudian balagha sampai di nisab. Mesti sampai nisab. Wal haul, mesti sampai tahun. Sampai nisab, sampai tahun. Maka zakatnya dua aja sandarannya. Haul satu, yang kedua di nisab. Nisab sampai haul sampai 1 tahun. Nisab sampai di nisab. Nah, ini wajib dizakatkan. Kita mulai yang pertama. Apa tadi yang wajib zakat yang pertama tadi? Emas dan perak. Zahabu walau ghairu madru, emas wajib dizakatkan berapa? 20 misqal, 20 misqal. 20 misqal emas wajib dizakatkan. Biwaznin, dengan timbangan yang sempurna, dengan syarat wajib emas murni, enggak dicampur. Jadi kalau emas imitasi enggak wajib zakat. Punya ibu segorobat enggak wajib zakat. Emas apa tadi? Emas imitasi, ya turun dari pesawat itu penuh dengan emas. Awak sangka memang emas apa imitasi? Contoh umpamanya kan. Kan kayak emas juga tuh. Enggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu emas murni. Berarti gram belum. Kan ada emas gram ya? Nah, belum. Dia mesti emas murni baru wajib zakatnya. Nah, wajib zakatnya. Wal misqal, 1 misqal itu isnani wa sab'una habbah. Itu sekitar 72 biji syair yang diletakkan di dalam sebuah wadah. Kalau di Basda itu sekitar 85 gram. 85 gram. 85 gram. 1 gram sekarang kalau diantam itu sekitar 2 juta. Berarti 170 juta. Ada uang ibu 170 juta sekarang. Itu udah wajib zakat. Ada emas ibu 85 gram. Oh, banyak yang ada Ustaz. Harus berbentuk investasi, bukan tatonan nanti bukan perhiasan. Perhiasan wajib nak zakat. Bu, ibu punya emas tapi untuk perhiasan wajib tak zakat? Tidak wajib. Asal jangan berlebihan, itu saja. Dan perhiasan itu tidak untuk menambah emas yang tersimpan. Jadi artinya kalau ibu punya investasi emas 85 gram sampai haulnya 1 tahun, nisabnya tetap, maka wajib dikeluarkan 2,5% zakatnya supaya dia bersih. Nah, begitulah kira-kira. Tapi kalau cuma 6 bulan berkurang lagi, tidak wajib zakat, dengan syarat tidak mencari hela. Kalau mencari hela itu hukumnya haram, Bu.
Ini udah mau sampai tahunnya dijualnya emasnya. Tinggal 80 kan nggak wajib zakat. Besok lah lewat 1 tahun beli lagi sampai lagi 200 emas. Pas mau zakat tahun-tahun itu namanya nyari hela, nggak boleh. Ya, nggak boleh hanya untuk menghindar zakat. Memang nggak wajib dia zakat. Tapi kalau untuk kebutuhan, contoh untuk ini untuk prestasi anak nih, jual emas beli kebun, berarti emasnya sudah nggak cukup nisab, nggak wajib dia zakat. Paham bukan? Atau baru anak masuk sekolah, pas emas ibu itu 84,99 gram, belum wajib zakat lagi. Karena terhitung berapa tadi? 85. Tinggal 84 umpamanya. Dia jual 1 gram. Berapa 1 gram? 2 juta jadinya. Tidak wajib zakat. Tapi betul-betul karena kebutuhan. Tapi kalau untuk karena menghindar, itu tidak boleh. Ini udah mulai 1 tahun nih saya jual 1 gram, tinggal 84. Terhindar dia dari zakat. Tidak boleh. Hanya untuk menghindarkan zakat. Ini berbentuk emas batangan atau emas untuk simpanan, bukan untuk perhiasan. Nah, begitu. Qala Syekh Zakaria wa waznu Sya'ban az-Zahab. Imam Syekh Zarkasi berkata, apa katanya? Ukuran minimal mulai terkena zakat. Maknanya kalau sudah sampai minimalnya berapa tadi? 80 nih, apalagi 100, apalagi 200, apalagi 300, apalagi 400. Punya ibu 500 gram sekarang? Nah, ya. Nah, wajib zakat seperti itu. Berapa yang dikeluarkan? Khamsatun wa ishrun, 2,5. 2,5. Berarti 1 juta berapa tuh? Kalau 85 gram berapa uangnya tadi? 170 juta. 100 juta berapa? 2 juta 500. 70 juta. Kalau saya kali-kali ini udah bermasalah, saya nggak terlalu ahli. Jadi jangan sangka zakat itu banyak, ya? Nggak banyak Bu. Dalam 100 juta emas ibu punya 200 lah ini. Ibu punya 200 juta emas tadi kita rupiahkan jadi 200 juta. Berarti zakatnya berapa? Hah? 5 juta. Ya udah 5 juta dikantong aja. Menjelang hari raya pas puasa Ramadan bagikan. Kan itu bagikan THR juga. Wajib mantap zakat lagi bagi ini untuk 500, ini 500, untuk siapa lagi? Untuk yang ini 500 anak kerabat, kan selesai semua. Toh kita juga bagi THR kadang habis juga 2 juta. Bagus lagi dikeluarkan zakat. Begitu. Kayak kebun lah. Meskipun kebun kan masuk zakat profesi. Nah, ada yang mengatakan wajib zakat. Ini pengalaman pribadi. Ya, adalah kebun sedikit. Pas panen hasil bersih ambil 2,5. Tidak berat. Contoh 1 ton kita panen. 1 ton sawit berapa harganya? Nah, contoh nih, 1 ton sawit berapa itu duitnya? Panen promanya 1 ton. Ya, 1 ton itu kira-kira 1 kilo sawit. Sekarang kan main 2.500 sampai 3.000. 1 ton itu berapa dapatnya itu? Nah, sekitar 2 juta. Keluarkan upah panen, keluarkan pupuk, keluarkan perawatan, keluar semuanya. Ini bersih 1 juta berapa keluarkan? 25 berat atau enggak? 25.000. Kenapa kita berat? Karena barang udah terlalu udah terkumpul.
sekali panen 2 minggu 1 ton keluar 25. Kan panen sawit sekali 2 minggu, berarti sebulan 2 ton, 50.000 keluar sebulan. Itu kalau 2 ton. Kalau 4 ton keluar 100 sebulan. Setahun berapa? 100 kali 12, 1.200.000. 1.200.000 ibu bagi THR aja habis 2 juta kan? Menjaga Ramadan bagi, cari orang-orang miskin bagi. Nih zakat saya udah selesai. Susah atau senang itu? Tapi pas mau lebaran baru mulai hitung dia. Oh berat rasanya keluarkan uang 5 juta tuh. Kenapa? Karena langsung. Nah, jadi polanya seperti itu. Nah, zakat itu tidak banyak sebetulnya. Kita juga kadang-kadang keluar juga segitu kan, ibu-ibu pulang kampung kan bagi-bagi uang juga ya Bu ya. Saya tengok di Facebook ibu seperti itu. Kan bagi sini bagi. Enggak tahu tak asli tak enggak kan. Begitu. Bukan Facebook ibu di sini, Facebook ibu-ibu yang lain maksudnya. Banyak yang bagi-bagi duit kan. Nah, bagus jadi zakat, nanti harta kita bersih, kita berbagi dengan orang lain. Nah, begitu. Nah, itu zakat emas. Kemudian yang wajib zakat lagi adalah fiddah, perak. Kalau perak nak panjang pembahasannya karena tak ada yang punya kan. Kan jarang kita punya yang perak ya. Karena perak ini zakatnya kalau di sini 200 dinar. Paling uang 6 juta. Kalau sekarang 20 juta kalau diuangkan. Tapi perak kan sudah nggak ada. Saya tanya ibu-ibu, boleh nggak laki-laki pakai perak? Boleh. Kalau perak boleh. Karena Rasulullah cincinnya terbuat dari perak, diletak di kelingking kanan. Ya, Rasulullah punya cincin. Artinya Rasulullah itu juga orangnya modis dia. Jangan dipikirkan Rasul kita ini nggak apa. Makanya kalau ada suami ya nggak rapi, bilang aja. Contoh Rasulullah. Rasul itu rapi, dia punya cincin bersih, ya. Tathir taib, suci. Karena Islam itu agama yang bersih. Kalau bahasa kitanya apa sekarang tuh laki-laki? Nejis lah ya. Nah, performanya bagus juga lah sedikit. Karena Rasulullah performanya bagus. Contohnya apa? Zaman dulu dia punya cincin. Berarti kan ada aksesoris. Nah, ada cincin dan segala macam begitu. Boleh kali. Maka kalau saya ada ijab qabul, saya tengok emas orang ini, kan ada pula macam-macam calon pengantinnya Bu. Habis serahkan mas kawin seperangkat anak sholat, tukar cincin, keluarlah cincin yang kuning dua-duanya emas. Itu hati-hati juga. Yang laki-laki bagikan ke perempuan, yang perempuan juga mau pakai ke laki-laki. Ini haram saya bilang. Nggak boleh laki-laki untuk memakai emas. Nah gini aja Pak, kok icak-icak aja lah. Meskipun icak-icak kan surga. Ya, untuk dokumen kasih buat icak-icak. Icak-icak pun mengajarkan orang nanti seolah-olah kita membolehkan laki-laki pakai emas. Nah saya boleh kan? Ya kan? Karena didokumentasikan, kemudian nampak sama anak-anak nanti, oh bapak saya pakai emas dulu katanya. Katanya emas itu haram bagi laki-laki. Jadi efeknya panjang juga. Jadi kalau ada adik anak mau nikah, usahakan yang untuk laki-laki itu perak atau besi, tidak masalah. Yang untuk perempuan baru emas. Tapi kebanyakan apa? Emas kan dua-duanya. Nanti yang udah icak-icak aja nyepak kuah ya kan, akan berat juga jadi. Nah boleh pakai emas laki-laki, haram kalau di sini. Atau pendapat lain saya nggak tahu haram atau tidak. Maka wajib zakat pada perak. Dalam masalah emas dan perak tidak ada kelebihan dari ukuran nisab yang tidak dikenakan zakatnya. Jadi sampai nisab tadi. Kalau nggak sampai nisab tidak wajib. Begitu. Ini khusus emas dan perak. Logam atau emas yang
termasuk emas murni, maka tidak diwajibkan zakatnya. Seperti disepuh dengan benda lain, itu tidak wajib zakat. Emas yang bercampur dengan benda lain, fala zakata fi, maka tidak wajib zakat padanya. Emas ini tidak terkena zakat illa khalisuhu nisaban, kecuali setelah jumlah murninya diperkirakan sampai 1 nisab. Seperti Masjid Kuba, pernah ibu sampai ke Masjid Kuba emas? Oh, pernah sampai juga Bu ya. Kapan Bu? Udah lama Bu ya. Dulu waktu terkenal itu kan, Masjid Kuba emas Dian Al-Mahari. Saya kebetulan kuliah di Jakarta waktu itu, makanya sampai pula ke sana kan, sering ke sana. Waktu saya masih kuliah itu, Masjid Kuba emas itu asli emas itu, disepuh. Itu emas sepuhan namanya. Itu bukan emas murni. Kalau emas murni lah itu nggak begitu berapa berat. Ya beton itu kubahnya aja emas. Nah begitu. Maka kama yajibu rubul usyur, sebagaimana wajib mengeluarkan 2,5% bil ardit tijarah, kepada zakat arud tijarah. Apa arud tijarah itu? Harta perniagaan. Kalau ada yang menggalih itu hitunglah. Kalau sampai nisabnya seperti nisab emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu sama ya, seperti itu. Balagha nisabuhu fi akhiril haul. Kalau seandainya harta dagangan bapak ibu itu sampai 1 tahun, sampai nisabnya, maka juga dikeluarkan 2,5% dari hasil perdagangan tersebut. Nah, begitu. Wa yadurru rihul hasil fi asna'il haul, keuntungan yang diperoleh di tengah tahun dijumlahkan semuanya. Nah, maka jumlah tadi nanti di akhir tahun kalau sampai nisab dikeluarkan. Nah, ini semuanya zakat-zakat yang diwajibkan. Wala yakfuru mungkin wujubi zakat tijarah, orang yang mengingkari kewajiban zakat harta dagangan, maka orang ini tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir sebab adanya perselisihan pendapat mengenai kewajiban dalam masalah harta perniagaan. Lagi-lagi zakat profesi, zakat yang lain itu masih banyak selang pendapat ulama. Tapi kalau emas itu hadis Nabi itu, hadis Rasulullah wajib zakat. Kalau emas tadi, karena dia berbentuk simpanan, berbentuk investasi. Sampai nisab, sampai tahun. Fala yastafil tamaman la akhirin hadis rujuk wa yanqati'ul haul. Haul terputus sebab terjadi status kepemilikan. Nah, ini tidak wajib lagi. Artinya kalau digunakan untuk yang lain sehingga tidak sampai nisab emas tadi, maka dia tidak wajib zakat. Maka wajib zakat itu kan milkut tam, wajib milik sempurna, memang punya kita. Yang kedua, tidak diiringi dengan hutang. Jadi kalau ada hutang bayar dulu. Jangan emas tadi banyak sehingga hutang nggak mau bayar. Bayar hutang. Sama dengan zakat tijarah tadi, keluarkan hutang. Nah, begitu menghitungnya. Kalau ada hutang, nggak jadi zakatnya, karena masih ada hutang. Hutang yang dimaksud jatuh tempo. Tapi kalau ibu yang menghutangkan ke orang, tetap, saya punya emas di 200 emas, 150 emas saya pinjamkan aja dulu. Wajib tak zakat? Tetap wajib zakat, karena harta itu masih punya ibu, karena berbentuk hutang dia. Nah, begitu. Ada pertanyaan?
keluar lagi. Karena hitungnya apa tadi? Tahun. 1 tahun. Kalau ada lagi tentu keluar lagi. Iya, tapi tetap sampai di sah. Karena kenapa emas ini wajib, Bu? Karena emas tidak bisa diukur dengan uang. Kalau uang itu ada inflasi. Terus contoh saya bilang dulu, waktu saya tunangan dulu 600 satu. Sekarang berapa jauhnya tuh? 4 juta. Berarti orang yang menyimpan emas, kita berarti berinvestasi. Sebab kalau kita kalikan sebetulnya, bahkan kita masih untung dengan emas. Tengok fluktuasinya emas tadi. Dalam 1 tahun tuh bisa dia naik. Tahun kemarin saya pernah tengok di jajaran emas itu, 1 tahun kemarin itu masih sekitar 1.200.000 satu emas. 2024, 2025 1.700.000 satu segram, bukan satu emas, 1 gram. Tahun 2024 1 gram masih 1.200.000. Sekarang 1 gram berapa, Bu? Kemarin mencapai 2 juta. Sekarang di putaran 1,8, 2, 300, 400, 500, hampir 600 naiknya investasi kita dalam 1 gram. Kalikan, Bu, 85 gram. 400 kali 85 berapa duitnya, Bu? Jangankan 400, 200 saja naiknya. 200.000 per tahun ya, naiknya 1 gram. Kali 85 berapa? 200 kali 85 berapa? 200.000. 200.000 kali 85 berapa duitnya? 17 berapa? Ibunya nggak paham matematik, udah bingung dia kan. 8 kali 2 berapa? 1.700.000. Enggak lah. Nah, pusing pikir kalian di rumah nanti. Intinya itu 85 gram tuh uangnya berapa sekarang? Berapa tadi? 170 juta. Tahun besok bisa menjadi 200 juta. Yang dikeluarkan berapa deh? Kalau 1 juta berapa? 2.500.000. Berapa kenaikannya itu? Maka sebetulnya inti dari zakat ini tidak mengurangi nilai. Bahkan ibu tidak rugi kalau memang emas. Makanya Rasul tuh, emas inilah investasi jangka panjang yang tidak pernah turun. Makanya wajib zakat, beda dengan uang, Bu. Kalau uang, bayangkan 600 dulu zaman saya mau nikah, sekarang jadi 4 juta. Bayang berapa tuh perkalian naiknya itu. Di sinilah maka perlu kita berbagi. Ya, karena tidak mengurangi modal. Investasi itu tetap dia akan bertambah. Tapi karena kita takut, masa cuma ini harta satu-satu saya, Ustaz, takut saya. Ibu takut modalnya saja tidak hilang 1 tahun itu. Masa takut mengeluarkan lebihnya? Iya kan? Kalau dikeluarkan tiap tahun Ustaz berkurang maka dia tidak akan berkurang, akan gitu. Coba cek. Kalau emas ini ya tidak akan berkurang. Kecuali uang disimpan di bank ya berkurang ya. Karena naiknya paling berapa lah. Ya, deposito syariah aja contohnya kadang 100 juta tuh cuma sekitar dapat 2 juta setahun ya. Beda dengan emas. Emas berbeda ya. Begitu. Ada yang lain? Ya. Ya.
Ya. Apakah itu harga emas saja sebanyak 170 juta nilai emas kita, atau bisa digabung? Misalnya digabung emas 100 juta, misalnya tabungannya sekian, itu udah termasuk zakat belum? Tabungan uang, banyak uang dari emas 100 juta dalam uang, kemudian sisanya 70 juta itu dalam bentuk tabungan. Nggak masuk ya. Nggak. Kan emas murni. Emas murni nggak bisa bercampur dengan yang lain. Bahkan dikumpulkan dengan perhiasan pun tidak masuk dia. Contoh, ibu punya emas diantam ini kan berbentuk emas berbentuk batangan, tapi cuma sekitar 80 gram. Wajib tidak zakat? Belum. Dia punya 10 emas kolam yang satu ibu tuh 5 emas, ini 5 emas, kalungnya 10 emas, antingnya 2 emas, nggak nambah, karena ini perhiasan. Paham ibu itu? Perhiasan wajib nggak zakat? Tidak. Asal perhiasan itu tidak berlebihan. Apa berlebihannya? Perhiasannya sampai nisab, itu baru berlebih. Perhiasannya sampai 85 gram lebih, tak pakai, golongnya besar, kakinya besar. Nah, itu nama berlebihan, tidak boleh. Kalau perhiasan berlebihan tidak boleh. Tidak wajib zakat. Tidak. Kan 20 emas belum dia. Gunanya untuk apa? Perhiasan atau untuk simpanan? Itu aja sebetulnya. Itu beda lagi itu. Nah, maka perhiasan itu tidak boleh berlebihan. Intinya kalau bahasa berlebihan itu sesuai dengan uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan. Kalau berubah pula jangan ibu biasa tangannya begini, gara-gara perhiasan tuh begini langsung kan. Nah, itu tidak perhiasan lagi itu bu. Saking beratnya kan. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Maka tak ada takar. Sesuai urufnya seperti apa. Nah, berlebihan. Memang sebagian ulama asal perhiasan tak wajib. Tak wajib. Ini banyak khilafiyah. Nanti sampai ke sana. Banyak dia di sini. Ini makruh hukumnya ayyazur milki biba'in aw mubadilah. Makruh hukumnya menghilangkan status kepemilikan dengan cara menjual. Itu hukumnya makruh. Ada yang menyebut haram, ada yang menyebut makruh. Contoh 85 gram pas mau sampai tahun jual 10 gram. Contoh ya. Oh ini bahaya nih Pak, kita jual kalau nak kena zakat nanti. Itu hukumnya ada yang menyebut makruh. Tapi kalau niatnya untuk menghindari zakat, hukumnya haram. Begitu saja. Jadi tengok aja dan pas ibu di rumah itu berbentuk perhiasan atau tabungan. Kalau dia berbentuk simpanan sampai 85 gram wajib zakat. Tapi dalam bentuk perhiasan dia tidak wajib zakat karena kan untuk dipakai. Ya untuk dipakai ya. Gak apa-apa kalau untuk dipakai. Gak wajib dia zakat. Nah begitu. Boleh. Ya. Ada yang begitu juga boleh. Ya kayak kebun kan keluarkan setiap bulan. Tapi sebetulnya pola tadi lebih bagus, keluarkan kalau usaha kebun keluarkan 1 bulan nanti dikumpulkan menjelang tahun. Enggak juga sebetulnya. Saya pernah praktek itu. Ya, mohon maaf saya kan juga ada kebun. Kebun itu sebetulnya sampai nisab. Cuma itu disebut zakat profesi sebetulnya banyak yang menyebut tidak wajib. Ibu punya sawit 10 hektar tidak wajib zakat. Tapi ada himbauan dari Badan Amil Zakat, masa orang punya emas wajib zakat. Kita yang punya usaha besar masa tidak wajib zakat. Maka kayak tadi panen. Sekali panen nanti bersihnya berapa, ambil 2,5%, sisihkan.
nanti di akhir tahun ketemu bawa 3 juta bagi. Daripada bagi THR kan itu kadang-kadang. THR juga kita bagi. Nah, begitu. Tapi per bulan juga boleh, tidak ada masalah. Tapi bagi THR kan sama keluarga sendiri. Zakat untuk siapa? Miskin pilih. Tapi yang kerah, tidak ada kerabat kita yang miskin. Itu dulu kan. Wal aqrabin, sanak kerabat. Banyak kan kerabat kita yang membutuhkan di kampung. Tidak famili dekat, famili jauh. Banyak kolega, anak kawan atau yang susah bayar sekolah segala macam, berikan. Atau janda-janda yang kan banyak itu di kampung-kampung kan janda-janda yang tanggung nggak ada yang nanggung gitu. Nah begitu. Per bulan tadi bagus juga, kayak zakat profesi ASN. Kalau kami kan, kami PNS kan kena Bu. Itu saya tengok di slip gaji saya itu kalau keluar potong, udah dipotong zakat di situ. Padahal gaji itu sebetulnya kalau dikumpulkan nggak sampai juga nisab kan. Tapi lebih bagus nggak kumpul zakat, nanti jatuh sedekah untuk membersihkan harta kita. Ya jangan bisa ibu punya kebun, punya investasi, penghasilan ibu umpamanya sebulan segini. Ustaz, saya usaha ini bersih dari saya dapat sebulan 5 juta. Berapa dikeluarkan dari 5 juta? Hah? 2,5%-nya berapa? 1.025.000. Berarti 5 juta 250. Berat Bu, 250.000. 1.025.000 aja 25.000 kan? 2 juta 50, 3 juta 150, 4 juta 200.000. Ibu umpamanya hasil asetnya 3 juta sebulan, keluarkan berapa tadi? Berapa tuh enggak? 75.000, 3 juta 75.000, 4 juta 100, 4 juta 100. Jadi kalau ada hasil usaha ibu buka franchise, buka apa namanya, bersih ini ya, ini bersih, bukan kotor, tapi bersih. Ingin kita bersih lagi harta tadi, keluarkan 2,5%, apapun lah namanya. Karena zakat kadang-kadang tidak sampai nisab. Tapi itulah bukti kita berbagi dengan yang lain. Oh, tidak wajib zakat Ustaz, betul. Banyak juga ulama yang menyebutnya tidak wajib zakat. Tapi ini kapan kita berbagi nanti? Karena harta itu bukan untuk kita semuanya. Nah, harus kita berbagi. Paham ya? Ada yang lain? Baik, besok kita masuk kepada tentang zakat haul yang masuk dalam tijarah. Masuk dalam masalah hal-hal yang dizakatkan. Wala zakat tif'ali mubah, kewajiban zakat tidak mengenai. Di sini masalah perhiasan ini. Kita baca sedikit. Wala zakata fi halin mubahin. Zakat tidak wajib kepada perhiasan. Di sini disebutkan perhiasan. Walau takhazu rajulun bila qasdin laysa aw ghairihi, yang diperbolehkan, tidak dengan maksud untuk dipakai atau yang lain, atau dibuat untuk disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain, illa kecuali izattakhazu biniyatin kanzin. Di sini kecuali dia membeli perhiasan itu dengan niat untuk disimpan, bukan untuk dipakai. Paham ibu? Tergantung niat. Tergantung niat kita untuk apa ini. Dan itu boleh untuk dibagikan ke orang lain, tuh anak umpamanya kan. Punya anak perempuan 3, dibelikan emas segala macam boleh. Untuk dipakai untuk perhiasan. Tapi bukan, kalau sekarang kan hati-hati juga kan. Umpamanya pakainya pas lagi pesta,
Ya perhiasan untuk siapa? Untuk suami kan? Iya, perhiasan untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk arisan. Dosa pakai besar ya. Pergi ke mall pakai besar. Itu lagi nanti konsepnya tuh. Berhias untuk siapa kan? Itu lagi konsepnya. Karena wanita kan boleh pakai perhiasan. Baik, itu saja kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jadi ya itu apa sih Bu tuh yang banyak di berangkas tuh atau diantam kan? Nah, investasi emas kan bagus hari ini, mahal. Cuma orang kita ini penyakit pas lagi naik emas ramai-ramai. Seharusnya beli emas tuh pas lagi sekarang turun-turun, pas naik jual kan? Jadi tidak pas naik emas sibuk beli emas semuanya. Karena menyangka nanti akan naik lagi. Sekarang turun dia. Begitu. Baik, bunda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi' arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'tina rizqan halalan tayyiban mubarakan wa 'umran tawilan wa 'amalan katsiran wa qalban salima wa tijaratan lan taburan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد